Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutan sekaligus pemaparan materinya yang luar biasa. Semoga bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Mungkin nanti kita akan ada sedikit sesi tanya jawab, Prof, tapi sebelumnya kita akan menyimak bersama terlebih dahulu pemaparan materi dari pembicara ketiga kita, Prof. Ada Bapak Dr. Efizal yang akan langsung dari Korea Selatan live menyampaikan materinya tentang bagaimana strategi perkuliahan online di Korea Selatan. Sangat menarik sepertinya, akan banyak inspirasi yang bisa kita ambil. Mungkin kepada Bapak Dr. Efizal, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya mohon maaf ya. Ya, Prof. Silakan, Prof. Misal semuanya. Ya, Prof. Baik, terima kasih Pak Masum atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di kawan-kawan di Indonesia. Di Korea sekarang sudah selamat sore karena beda 2 jam, sudah jam 12 lewat sekarang. Bapak Ibu, terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih juga Pak Maksum, Pak Muhardi, Pak Dadang sudah mengundang saya untuk berbagi. Intinya mungkin berbagi saja pengalaman saya di Korea, bagaimana sistem pembelajaran pada masa COVID ini. Kalau yang pertama tadi kita sudah lihat Pak Muhardi sudah memaparkan cukup detail bagaimana pembelajaran online dengan situasi di Indonesia. Dan Pak Dadang juga sudah memaparkan bagaimana populasi untuk akses internet, device, dan kendala-kendala lain termasuk ke depan ya, future online learning, bagaimana tahapannya. Mungkin saya nggak membahas hanya gambaran atau sharing saja, karena materi Pak Dadang dan Pak Muhardi sudah cukup detail memaparkan. Saya mungkin sharing saja yang saya alami di Korea. Ya, untuk informasi saya untuk spring semester 2020 alhamdulillah saya langsung sharing saja slide Pak Masum sambil cerita. Pak, bisa di-share. Oke. Saya share slide. Oke. Mungkin saya sharing gambaran kondisi di sini. Alhamdulillah di awal April kemarin, walaupun sempat tertunda, kuliah di Korea. Di Korea itu sama, satu Korea di semua universitas, terutama di institusi perguruan tinggi itu awal Maret untuk spring. Yang sedianya di awal tanggal 6 atau berapa diundur karena COVID jadi 16 Maret. Seharusnya saya awal Maret sudah sampai di sini, akhirnya karena tertunda 6 April saya sampai di sini. Di sini saya tepatnya di Sokcho, itu sekitar 2,5 jam arah utara timur Korea, di Seoul, dari Seoul. Udah mau dekat ke Korea Utara, setengah jam lagi udah sampai perbatasan, tepatnya di Kyongdong University. Oke, Bapak Ibu, untuk seperti saya sampaikan tadi di spring semester ini mungkin insya Allah 1 semester saya akan mengajar di sini. Mungkin saya sedikit berbagi, ada pesan tadi dari Pak Muhardi, ada juga yang bertanya bagaimana saya bisa sampai di Korea. Mungkin kawan-kawan yang lain sudah tahu apa itu visiting professor, visiting fellow dan lainnya. Mungkin saya sedikit berbagi dengan kawan-kawan. Ada yang bertanya kok bisa sampai di Korea, bagaimana caranya, bagaimana tahapannya. Terus environment di sini, bagaimana situasi, apakah sama dengan akademik kita di sana, maksudnya administrasi tentang pembelajaran bukan hanya teaching dan learning saja, tapi bagaimana sistem administrasi mengisi KRS dan lain-lain, termasuk ada beberapa informasi. Mungkin saya share sedikit. Visiting professor, academic management, dan online. Ini gambaran saja. Bagaimanapun offline kelas itu mungkin lebih bagus dari online, tapi intinya walaupun kondisi online, pemerintah di sini terutama
Kementerian Pendidikannya ingin online itu hampir mendekati 80-90% sama dengan pelaksanaannya dengan offline kelas ketika Anda. Bapak Ibu, untuk informasi karena waktunya mungkin sudah saya mungkin go through saja sedikit informasi ini. Oh ya, informasi saya di Kyongdong University. Kyongdong University ini ada 3 kampus. Ada untuk medical dan dentis itu khusus untuk pembelajaran di Korean, bahasa Korea maksudnya. Saya di KDU, Kyongdong University Global Campus, ini untuk fakulti International Faculty. Jadi di sini pembelajarannya dalam bahasa Inggris, ada banyak mahasiswa internasional, bahkan lebih 80% itu rata-rata internasional, karena lokal umumnya mereka ambil ke pembelajaran dalam bahasa Korea, dan internasional sangat lebih dari 80% dari berbagai negara. Ini sekitar gambaran aja kampus di sini sekarang lagi spring. Alhamdulillah hari ini sudah agak mulai hangat. Kalau sebelumnya di bawah 10 derajat. Oke. Walaupun saya visiting professor, hanya 1 semester mengajar sini, tapi bukan perlakuan, maksudnya begini. Sistem administrasi semuanya itu sama dengan permanent staff, maksudnya dari sisi fasilitas kewajiban kita pun sama. Jadi saya harus ini gambaran, bahkan dikasih ruangan sebelum saya sampai sudah disediakan. Ini ruangan Anda, ini nomor telepon Anda, ini email Anda, ini akses portal, ini password dan segala macam, dibuatkan rekening account dan lain-lain, sama dengan seperti Malaysia lah, atau ketika kita visiting di Singapura dan lain. Dari segi fasilitas mereka samakan dengan permanent staff. Artinya apa? Well managed untuk walaupun saya bilang tadi visiting hanya 1 semester tadi. Oke, termasuk ini saya bilang saya pun masih belajar bagaimana mentranslate ini. Sebagai saya translate di Google Translate, ada yang tidak bisa translate juga pakai otomatis. Artinya apa? Mungkin beberapa kampus sudah melaksanakan pasti, tetapi saya sedikit sharing, ada mungkin poin-poin yang belum. Jadi setiap dosen itu, saya belum mengajar, artinya apa, 2 minggu, 3 minggu, saya sudah dapat list nama. Ini Anda kelas Anda, ini nama mahasiswa Anda. Jadi sebelum kita mengajar kita sudah ada, sudah siap. Dan kita dikasih portal, kalau di UIR saya, maaf saya belum memperkenalkan tadi ya. Saya dari Universitas Islam Riau, kalau kita di UIR itu ada sikat namanya, akademik. Umumnya hanya untuk mahasiswa. Ada juga untuk dosen, hanya umumnya untuk mengisi nilai. Kalau kini kita, maaf saya sharing sedikit. Intinya kita judulnya pembelajaran online, tapi saya sharing sedikit. Mungkin ada yang bisa kita ambil benefitnya dari sini. Jadi setiap dosen itu seperti Malaysia kemarin, kita harus mengisi silabus. Jadi sebelum kuliah itu 2 minggu itu sudah harus ada silabusnya. 3 minggu. Apa yang kita ajarkan dari 16 kali pertemuan ini, 14 kali pertemuan di luar UTS dan UTS. Di bawah ini ada isian pertama, kedua, ketiga. Di samping itu, materi kita pun kita harus diupload sini. Materi bukan PPT, PPT itu tidak materi. Materi kita itu ada materi dalam bentuk Word atau PDF, dalam bentuk modul pembelajaran. Modul pembelajaran kita harus upload, dan slide presentasi kita harus upload. Wajib diupload. Kalau tidak diupload, intinya di ujungnya nggak dapat gaji lah, intinya seperti itu. Harus diupload, dan di samping itu kita harus upload textbook, buku referensi kita. Connect langsung di sini ada portal ini integrated, ada portal kita termasuk semua informasi data. Satu ada portal email, ada connect ke pustaka, satu pengisian silabus, dan kehadiran absen mahasiswa. Yang paling saya menarik itu semua terintegrasi, walaupun saya bilang tadi mungkin ada beberapa universitas, saya yakin universitas yang besar sudah melaksanakan. Intinya begini, mereka terintegrasi ketika kita ngisi buku, textbooks. Kalau saya sekarang ngajar data communication and telecommunication system. Data communication and telecommunication system. Saya ada satu buku Frozen itu, perpustakaan tahu ketika semester ini dosen sudah ngisi silabus, dia cek. Kalau buku itu tidak ada di perpustakaan langsung otomatis wajib beli. Kan gitu, wajib beli. Bahkan mahasiswa pun harus punya buku itu, wajib
minimal e-book kan gitu. Itu salah satu koneksinya. Yang kedua, penjaminan mutunya langsung mengecek ini silabus, ini materi, modulnya matching nggak, sinkron nggak antara silabus, materi yang diajarkan, diverifikasi, dan juga ketika 2 tahun 3 tahun harus diupdate. Tidak, kalau 2 tahun 3 tahun tidak diupdate kasih peringatan. Kalau sampai waktu tertentu sudah tidak boleh mengajarkan lagi. Tapi alhamdulillah masih concurrent, maksudnya berbarengan. Ketika saya upload, saya boleh mengajarkan di beberapa universitas. Saya yakin mungkin universitas besar kayak Oxford, MIT, Pak Ucep bilang tadi, bahkan kita itu 1 semester itu belum boleh ngajar. Silabus materi kita itu dicek dulu di penjamin mutu, kalau sudah approve baru boleh mengajar, bahkan 1 semester sebelumnya. Oke, mungkin saya waktunya sudah. Oke, ini sedikit kemarin untuk absen juga oleh online juga, beberapa kelas sudah integrated dengan kartu matching, rapid card ya. Kalau biru ini hadir, kalau kuning terlambat, kalau hitam ini dia cuti sementara, merah tidak absen. Ini sudah terintegrated, jadi TU nggak perlu ngitung-ngitung tatap muka setiap akhir bulan, dia sudah terintegrated ya dengan absen kita. Dan waktunya tertentu, sampai waktu tertentu dia tidak bisa absen lagi, kita pun tidak bisa ngisi lagi. Jadi sudah synchronize antara student, dan ini sekedar gambaran, walaupun saya bilang tadi mungkin beberapa universitas sudah melaksanakan, sedar tambahan informasi. Baik, di Korea saya ada grup fakultas, jadi informasi itu terus diupdate tentang situasi bagaimana di Korea tentang pelajaran online. Jadi karena mungkin Korea agak tidak begitu besar, oke, saya belum lupa tadi menyampaikan faktor utama itu kalau kalau kita di Indonesia tadi Pak Muhadi, kenapa pembelajaran itu 8-6-2, 8 online, 6 self study atau belajar mandiri, 2 ada ujian. Pak Dadang juga memaparkan bagaimana kita ada urban bagus, nanti suburban dengan rural perkampungan ini internetnya sangat kurang bagus kan gitu. Kendala utama kita, salah satu constraint utama di Indonesia, mungkin kita besar dan coverage untuk internet akses itu sangat menjadi isu utama. Tetapi di sini di Korea mungkin negaranya cukup kecil, populasi hanya sekitar 51 juta saja, dan saya boleh katakan hampir semua sudah coverage internetnya sudah bagus. Bahkan ya saya pun tidak punya kendala besar, karena umumnya mahasiswa internasional mereka di dormitory punya fasilitas yang bagus, akses internet, dan Kementerian Pendidikan Korea itu menyampaikan pembelajaran online harus real time. Real time artinya apa? Real time itu untuk kelas sessionnya minimal ada 2. Tadi Pak Ucok sudah menggambarkan ada Moodle, saya menggunakan Edmodo. Itu untuk material kita, untuk tugas assignments, untuk quiz dan lain-lain. Itu mereka tidak mewajibkan, tetapi punya pilihan Edmodo atau Moodle untuk online-nya, Zoom, Google Meet tidak. Itu intinya begini, pembelajaran online harus real time, okay? In the classroom, di dalam kelas, interactive discussion. Oke, sekarang mungkin sudah umum ini kita buat ini kriteria atau apa yang dibagikan dari kementerian bagaimana untuk pembelajaran ini supaya optimal seperti pada yang kita lakukan online. Walaupun saya sampaikan tadi online itu memang kalau kekurangan mungkin kita nggak ada sosial kontak dengan siswa, mungkin tidak ada emosional itu mungkin. Tetapi intinya dengan kondisi COVID ini harus berjalan, bahkan seoptimal mungkin. Interactive discussion mungkin kita sudah lakukan semua. Jadi ini ya, interactive discussion, saya pernah lihat kawan-kawan di Indonesia mungkin begitu melaksanakan kuliah online, beberapa mahasiswa dia off-kan video. Kalau di sini enggak, student must on the video. Maksudnya dia enggak pengen mahasiswa itu
connect, join, tetapi tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan. Harus memperhatikan gitu. Bahkan ada juga beberapa dia pakai kamera, videonya on, tapi dia kamerakan gambarnya, fotonya dia. Itu pun kita harus perhatikan bergerak nggak kan gitu. Itu menjadi concern dalam email untuk menjadi highlight. Monitoring student masuk tadi, memperhatikan nggak dari kameranya itu, memperhatikan. Sekali-sekali kita akan panggil. Ini interactive discussion ini sekali-sekali kita panggil nama orang yang itu. Maunya begitu. Jadi tidak hanya kita sudah melakukan online, kita sudah kelas, tapi mau interaktif seperti kita melaksanakan di kelas. Kita menerangkan, nanti sekali-sekali kita ada interaktif. Di online juga mereka menggalakkan begitu, sekali-sekali kita panggil nama si A, si B untuk highlight, semua. Jangan mereka hanya dengar saja tuh. Oke. Remote access ini yang seperti kalau untuk yang teknikal seperti Pak Dadang tadi, yang vokasional satu isunya adalah untuk hands on. Jadi kita di kampus saya ini mungkin tidak banyak, tidak vokasional, jadi tidak punya kendala utama, tapi beberapa mereka menggunakan sistem sendiri. Beberapa kampus untuk mengantisipasi untuk hands-on ini, mereka develop sistem sendiri bagaimana, contoh kita kasih untuk latihan programming, membuat aplikasi atau membuat program. Jadi kampus tersebut membuat mirip dengan pembelajaran kita saya ingat dulu di Malaysia, anak saya sekolah dulu, jadi guru itu bisa memantau apa yang dilakukan siswa di mejanya pakai tablet itu. Jadi ini di tempat saya mungkin tidak ada banyak kendala untuk ini. Beberapa kampus saya lihat mereka mendevelop sistem sendiri bagaimana mereka bisa akses komputer mahasiswa atau siswa di rumah atau di mana aja. Ketika siswa ada bertanya, saya ada kendala, seperti kita ini seolah-olah kayak di labor. Kita di labor ada praktikum untuk pemrograman. Ketika mahasiswa tanya bagaimana permasalahan ini, kita bisa lihat langsung ke komputernya. Seolah-olah kita masuk ke seperti team viewer kan gitu, kasar itu. Mungkin ini saja mungkin sedikit sharing. Intinya sama, cuman mereka ada beberapa rules dari sini, syarat, dan ini diteruskan ke universitas, ke fakultas, ke dosen, bahwa harus sini dan pasti direkam untuk pembelajaran. Baik, informasi tambahan tadi saya sudah chatting juga tadi malam. Ini sebelum ini pembelajaran sebelumnya Korea punya ada sistem sendiri namanya WebHut. Ini mirip ke beberapa universitas punya kendala ini mirip dengan untuk sekolah, cocok untuk sekolah, jadi interaktif, kasih tugas dan lain seperti Edmodo. Jadi kita ada 2 platform sekarang. Saya sendiri pakai Edmodo untuk assignment dan semuanya, dan pakai Zoom. Oke, gambaran seperti tadi yang harus di kelas, guru harus berdiri di depan kelas walaupun nggak ada siswanya. Nggak ada siswa. Luar biasa. Iya. Di kelas seolah-olah kita nulis di whiteboard dan sebagainya itu seperti itu gambarannya. Seperti ini, kita ambil video, nerangkan, ngomong sendiri, kita anggap mahasiswa itu ada nanti rise kayak gitu. Ini gambaran seperti ini. Oke, saya bikin itu aja gambaran untuk di sini bagaimana pembelajaran harus di kelas. Saya bilang tadi kita ngomong sama meja aja. Oke. Oke, ini sekitar tambahan. Mungkin karena saya highlight ke sini, cocok nih untuk Doriau. Tadi malam saya Kebakaran. sekedar informasi aja, tambahan sedikit. Informasi jam 9.40 dapat SMS notifikasi emergency alert. Kalau emergency alert itu sudah, bahkan SMS kita itu berbunyinya lain, bukan bip-bip saja, kayak ada alarm itu. Dia handphonenya sudah setting. Artinya apa? Ada emergency. Terjadi kebakaran dari kampus itu sekitar 4 km. Jadi mungkin Pak Dadang dan kawan-kawan dari Riau, kita kan selalu ada musibah kebakaran lahan dan hutan juga ini
mungkin BNPB sudah menerapkan juga, tapi mungkin kita bisa ambil sharing pengalaman. Jadi di radius 10 kilometer dari kejadian itu semua yang dinotifikasi. Dari mana mereka tahu? Simpel saja. Mereka akan kontak ke provider BTS. Di BTS ini yang sekitar 110 atau pakai menggunakan GPS dikirimkan semua alert itu untuk bersiap untuk evakuasi. Jadi tadi malam sampai sahur sini subuhnya 3.50 tadi malam, imsak 3.40. Jadi nggak tidur, kita standby untuk evakuasi, berjaga-jaga. Jadi alhamdulillah angin nggak kencang, jadi kebakaran terkontrol. Jadi intinya begini, mungkin kita bisa terapkan di Riau ketika ada hotspot di sana, radius mungkin 2 kilo, 3 kilo. Jadi kita bekerja sama dengan providers. Mungkin case mungkin sedikit berbeda. Mungkin kita di hutan, mungkin nggak ada komunitas atau masyarakat di sana. Minimal kita kasih alert ke authority dan lain-lain. Jadi mereka real time misalnya, real time. Ketika ada satelitnya memantau ada begitu hotspot, mereka langsung mengidentifikasi zonanya dan langsung buat alert real time sekali. Dan mereka ada. Ya, tambahan juga, saya kan masuk dalam kondisi 6 April kemarin memang kondisi COVID juga. Saya sempat di karantin 2 minggu, ya 2 minggu 14 hari. Jadi begitu masuk dari Incheon itu, saya dari Cengkareng kemarin Jakarta. Malam itu hanya 2 flight saja. Dua-duanya ke Seoul, satu Asiana, satu Garuda. Saya naik Garuda. Penumpang sekitar 30-an. Dari Pekanbaru saya sekitar 11 orang aja. 11 apa 12 itu ya dari Pekanbaru Jakarta. Jadi saya masuk Incheon itu, kita sebelum masuk imigrasi harus install aplikasi yang kemarin saya sharing dengan Pak Dadang juga. Ini untuk tambahan informasi kepada kawan-kawan yang lain. Mungkin kita bisa ambil pengalaman di sana untuk case yang lain. Jadi kita belum masuk imigrasi itu harus install aplikasi di handphone kita. Aplikasi itu untuk memantau perkembangan kita. Kita setelah masuk, selama karantin itu, saya wajib melaporkan pagi dan sore kondisi saya. Dikasih satu termometer, satu dia tanya batuk, ada keluhan dan lain. Itu update di password. Dan setiap hari pun saya dapat, ya saya bilang tadi, saya pun masih pakai nomor Indonesia, pakai roaming. Setiap hari mereka update tentang status COVID di Korea. Begitu informasinya. Dan kita lihat memang Korea agak cukup bagus penanganan. Kita lihat mungkin kita bisa ambil pelajaran. Terima kasih, mungkin saya sudah makan waktu lebih hampir setengah jam, 25 menit sekarang. Mohon maaf pada Bapak Ibu, saya hanya bisa menggambarkan kondisi di kampus tempat saya mengajar. Oh ya, sebelum tadi ya, bagaimana saya bisa sampai menjadi visiting professor? Awalnya dari kerjasama universitas Bapak Ibu. Bagaimanapun setiap kegiatan kita supaya bermanfaat pada institusi, kita ada kerjasama lah di bawah payung MOU. Jadi UIR ada kerjasama dengan Kyungdong University, kita membuat MOU dan kebetulan juga di kerjasama ini saya salah satu yang menginisiasi kerjasama itu. Seperti biasa, kalau untuk kerjasama universitas kan kita ada 3 seperti Tridharma kita, ada pembelajaran, ada penelitian dan pengabdian. Untuk pembelajaran saya ada student mobility, ada student exchange atau exchange. Nah, untuk di sini supaya bermanfaat, MOU kita tuh ada aktivitasnya. Sebenarnya sudah tertunda 2 tahun ini. 2018 sebenarnya saya sudah diminta mengajar di di fall di September 2018. Karena banyak saya di LPPM di UIR banyak kendala. 2019 lagi. Waktu itu masa untuk kinerja penelitian dan pengabdian di LPPM harus untuk 3 tahun. 17-18 kesibukan. Alhamdulillah 2020 saya bisa berangkat. Alhamdulillah saya dapat izin dari Pak Rektor karena UIR-nya klaster penelitian sebelumnya jadi binaan naik jadi 2 tingkat jadi utama. Alhamdulillah saya dikasih pergi ke Korea uh, uh, intinya begini, Bapak Ibu, mungkin untuk pribadi kita juga, untuk CV kita juga, untuk yang tentunya untuk institusi lah
pengalaman kita, bagaimana kita beradaptasi belajar, walaupun beberapa tahun dari Korea mungkin sudah tahu tentang sini. Minimal kita dapat pengalaman bagaimana environment, bagaimana sistem di sini. Kita mulai dari inisiasi MOU saja. Kita cari universitas kita atau perguruan tinggi MOU dengan mana. Mungkin kalau kita belum bisa ke internasional, of course international to speak English because pembelajaran saya ngajar di kelas internasional harus berbahasa Inggris, semua materi dalam berbahasa Inggris. Mungkin kita bisa mulai di lokal dulu, nasional dulu. Mungkin kawan-kawan kita di Jawa atau di universitas lain kita exchange dulu. Kalau saya di Malaysia dulu mungkin sudah biasa, tidak 1 semester, biasa 2 minggu saja. Ada visiting sekitar 2 minggu seperti itu. Mungkin kita bisa mulai bergantian. Ya, tambahan di sini karena ini di bawah MOU UIR, jadi alhamdulillah tiket PP saya itu ditanggung dari host university di sini, Kyongdong University. Termasuk saya dormitory ini, ada dikasih asrama di dalam kampus juga. Umumnya kalau universitas di luar kayak Malaysia, Singapura itu dan sini juga rata-rata kampus itu punya dormitory. Jadi mahasiswa itu semua di dalam asrama. Saya juga di dalam seperti mini apartemen lah segini ada di dalamnya juga ada kitchen set semua dan lain. Jadi saran saya untuk kawan-kawan mungkin kita bisa mulai dulu dalam nasional dulu, bahkan bisa dalam kota dulu. Minimal kita berbagi bagaimana mahasiswa. Teknisnya mungkin kita bisa bicarakan. Minimal ada aktivitas MOU kita buat. Jadi untuk kos mungkin kita bisa diskusikan bagaimana untuk penginapan. Terakhir Bapak Ibu ini, ini gambaran selang warna-warni nih. Lagi luar biasa cantik baik. Oh ya, tadi saya ini di Sokcho ini, saya bilang tadi dari Seoul itu sekitar 2,5 jam, utara timur, dekat. Jadi ini dekat pantai, dekat gunung, dekat pantai juga. Jadi luar biasa. Jadi kayak Padang kalau di Sumatera ya, Prof? Iya. Hanya 200 meter saja, 200-300 meter sudah sampai pantai. Jadi pantainya itu mengarah ke Jepang. Baik, terima kasih Pak Masum. Mohon maaf mungkin menyita banyak waktu, setengah jam mungkin kita diskusi luar biasa. nanti. Terima kasih. Sanida. Kamsanida ya. Jawabannya gimana, Prof? Kamsanida gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan pada Prof. Efizal atas materi yang luar biasa, sharing dari Korea langsung gitu ya. Kita bisa lihat gambaran bagaimana perbandingan di sini dengan di sana seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sebagai update saat ini kita sudah melakukan kegiatan ini selama 1 jam 31 menit, jadi sudah 1,5 jam, Pak. Luar biasa. Dan sejauh ini untuk peserta di YouTube itu masih 174 orang, sedangkan di Webex meeting itu ada 23, jadi luar biasa antusiasnya. Baik, Pak Muhadi, kita lanjut ke sesi diskusi. Kebetulan sebagai informasi bahwa saat ini Pak Dadang sedikit minta izin, Pak Dadang sedang ada di ruangan sebelah. Beliau sedang menjadi narasumber juga di acara sejenis yang diselenggarakan oleh Antara News seperti itu. Jadi mungkin nanti beliau akan segera gabung kembali. Nah, kita akan masuk dulu ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah datang ke sini seperti itu. Kita mulai mungkin dari pertanyaan yang ada di YouTube seperti itu. Nanti yang Bapak Ibu yang ada di Webex Cisco bisa mengangkat tangan. Jadi itu kalau kita klik di Cisco Webex itu ada klik di partisipan, itu ada fitur di nama kita ada raise hand angkat tangan seperti itu. Nanti muncul di moderator siapa yang mengangkat tangan seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan di YouTube yang paling pertama bertanya tadi dari Mas Gun. Ini mungkin kepada Bapak Muhadi pertanyaannya. Mas Gun bertanya, izin bertanya Pak, sedang saat ini isinya kan rata-rata di sekolah atau kampus menggunakan sistem daring pembelajaran. Tapi koneksi di internet yang mungkin belum terjangkau di desa-desa, kira-kira bagaimana solusinya seperti itu? Mungkin dari Pak Muhadi bisa memberikan gambaran kalau
ya di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau internet dengan baik gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu untuk mendukung pembelajaran secara online seperti itu? Mungkin tidak hanya di perguruan tinggi, tapi juga mulai dari sekolah dasar dan seterusnya. Silakan Pak Muhardi, mungkin kami persilakan menjawab. Terima kasih Pak Masum. Ini dari Mas Gunjin ya, Gunjin. Nah, Ya. Mas Gun. Oke. Nah, untuk mengatasi ya pembelajaran kita kan bisa sinkronos dan bisa asinkronos gitu. Ya. Nah, untuk pembelajaran kalau tidak terjangkau dengan internet atau koneksinya terputus-putus, daerahnya di desa dan sebagainya. Nah, itu bisa kita manfaatkan pembelajaran itu, materi-materi daripada pembelajaran itu kita bandel ke atau ke flash disk. Nah, flash disk yang kita kirim ke si mahasiswanya. Gitu, ya ya. Nanti tugas-tugas dan apa. Nah, nanti tugas-tugas itu ya mereka kirim lagi, ya mungkin via flash disk dan lain sebagainya. Mungkin itu solusi. Yang penting seperti sarannya Pak Ucok tadi, kita berbuat dulu. Apa kita perbuat dan itu adalah menurut kita baik, nah kita berbuat saja. Kalau kita pun salah nanti ya kita minta maaf gitu ya. Yang penting kita di masalah yang kita pandemi COVID-19 ini kita berbuat untuk bermanfaat buat orang banyak. Oke, makasih Pak. Mungkin itu. Berarti kalau kita di daerah yang memiliki jaringan yang kurang bagus, salah satu solusinya kita bisa menggunakan metode asinkronus, begitu Pak ya. Jadi asinkronus, cuma nanti mungkin jatuhnya keluhan yang muncul seperti yang kita alami, kita dengar banyak itu kan adalah kalau asinkronus itu kok jadinya bukan belajar online tapi adalah pemberian tugas online seperti itu. Ya itu mungkin keluhan yang muncul ya wajar karena kita sama-sama masih masa adaptasi. Para siswa sedang beradaptasi bagaimana belajar mandiri, para guru beradaptasi bagaimana untuk menyiapkan materi secara online. Ya memang kita semua dituntut mau untuk mengikuti perkembangan kondisi seperti itu. Terima kasih Pak Muhardi jawabannya. Berikutnya ada masih ke Pak Muhardi lagi ini dari pelatihan STKIP. Saya kurang tahu Bapak atau Ibu karena pakai akun kampus sepertinya. Nah, tadi Pak Muhardi pakainya apa e-learningnya Pak? Moodle Pak ya? Udah ya. Ya, Moodle. Nah, ini beliau dari pelatihan STKIP bertanya, Pak, saya menggunakan Edmodo dalam pembelajaran daring. Saya rasa lebih simpel dibandingkan Edmodo. Apakah ada cara untuk mengoptimalkan atau tips dan trik menggunakannya Pak? Gitu. Mungkin Pak Muhardi pernah menggunakan Edmodo sebelumnya. Kalau pernah mungkin bisa memberikan perbandingan gimana perbandingannya pakai Edmodo sama pakai Moodle seperti itu. Silakan Pak. Oke. Ini kayaknya Ibu nih, di STKIP ya. Mungkin. Nah, mungkin pada prinsipnya sama ya. Pada prinsipnya sama, bagaimana kita menyampaikan materi ke mahasiswa kita atau siswa kita. Dulu juga pakai Edmodo juga. Cuma menerapkan di sebuah kampus, kalau pakai Edmodo itu sistem auditnya, ya. Nah, Pak Masuk sistemnya itu SPI atau penjaminan mutu harus minta user dan password di Oh, seperti itu ya. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, tetapi kalau kita udah pakai LMS, Moodle dan lain sebagainya, apalagi tadi Prof. Uco udah kasih tahu di sana sekarang udah ada untuk fasilitas videonya, ya, Blue Button. Ya. Nah, itu ya SPMI udah bisa masuk aja langsung ke masing-masing dosennya. Bisa diaudit dosennya melakukan kuliah atau enggak gitu ya. Mahasiswanya masuk enggak atau masuk kuliah atau enggak gitu. Mahasiswanya nyerahin tugas atau enggak gitu. Sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, mungkin gitu Pak Musim ya. Makasih. Berarti mungkin tadi kalau di Moodle ada fitur untuk bisa bagaimana manajemen kampus melakukan monitoring secara real time ke setiap kelas seperti itu Pak ya. Jadi mungkin itu menjadi fitur yang mungkin sepertinya belum ada di Edmodo seperti itu. Pertanyaan berikutnya Pak dari Pak Karpen.
Pak Karpen ini bertanya, untuk Bapak Ibu yang di Webex nanti akan kami persilahkan. Saya coba bacakan dulu beberapa yang ada di YouTube seperti itu. Ini ada dari Pak Karpen bertanya, Pak Muhardi, apa yang harus dilakukan terhadap mahasiswa yang dalam proses kuliah daringnya minim paket data atau bahkan tidak bisa mengikuti ya? Ini hubungannya sama paket data. Mungkin di sisi lain kan dosen mungkin terhadap untuk memberikan penjelasan sehingga menggunakan metode sinkronus seperti itu. Nah, sedangkan ketika menggunakan metode sinkronus, salah satu tantangan terbesarnya adalah bagi peserta terutama bagaimana ketersediaan paket data dan sejenisnya. Mungkin nanti dari Pak Muhardi atau dari Prof. Rizal juga nanti bisa menambahkan. Mungkin kami persilahkan dulu Pak Muhardi. Oke, Pak Maksum ya. Ini dari Pak Karpen nih, Amik Riau ya. Ya, betul, dari Amik Riau. Untuk mengatasi minim paket data dari mahasiswa, kita bisa join kerjasama dengan Telkomsel, ya, salah satu operator. Dan memang Apicom Provinsi MOU dengan Telkomsel untuk paket data Read Society namanya. Untuk anggota Apicom atau nah itu juga ke mahasiswa. Nah ini dari pihak Maaf Pak, agak putus-putus. ada. Apakah sinyal di Panang sudah mulai sembunyi? Ya. Saya lari ke Rumbai Pak, takut di Panang sinyalnya susah. Lanjut silakan Pak. Mondok di rumah nih Pak. Jadi mungkin dengan subsidi dari kampus, ya seperti yang ada di PCR kan itu mahasiswa disubsidi ya sama dosen ya. Nah, ada beberapa kampus nih di yang mensubsidi besaran paket datanya berapa giga gitu disubsidi oleh kampusnya. Mungkin itu Pak Karpen ya. Terima kasih Pak Karpen. Oke, berarti jawabannya untuk Pak Karpen tadi bahwa ketika ada permasalahan paket data di sisi mahasiswa, dari pihak manajemen kampus bisa melakukan MOU dengan beberapa provider untuk bisa memberikan paket data dengan harga yang lebih murah atau mungkin bahkan bisa dari kampusnya memberikan subsidi seperti itu Pak ya. Dari Prof. Rizal mungkin ada tambahan Prof tentang bagaimana menghadapi yang kendala, mahasiswa yang kekurangan paket data untuk kuliah online seperti itu. Ya, kalau saran saya mungkin kita bisa semi online, maksudnya begini. Dengar Pak? Oke. Semi offline, kita punya platform, misal Moodle, kita kasih materi pembelajarannya, kita upload di platform kita, kita rekam mungkin pembelajaran itu, jadi semi online lah seperti itu. Jadi materi kita itu tidak real time, tetapi kita menyampaikan semi lah kita upload ke Moodle, ke platform-platform. Untuk video gitu Prof ya? Bukan hanya kendala internet lemah saja, mungkin kalau mencakup masalah pembelajaran online itu kan tidak hanya di kampus saja, tidak hanya perguruan tinggi, termasuk di sekolah-sekolah. Tentunya sekolah-sekolah kita dari SD sampai ke SMA itu mungkin banyak yang di pelosok juga yang saya yakin ada juga daerah-daerah yang internetnya belum ada. Walaupun jaringan selulernya ada, tapi seperti survei Pak Dadang tadi masih banyak rata-rata 2G, 3G, 2G juga rata-rata di kampung. Jadi 2G internet itu saya boleh katakan kita nggak bisa akses internet lah kan gitu. Bahkan 3G pun untuk video streaming pun agak lemah juga. Jadi kita bisa buat semi online lah. Begitu mungkin Pak. Oke, berarti menghadapi masalah paket dan segala macam kita bisa melakukan inovasi di sisi materi perkuliahan begitu Prof ya. Artinya materi perkuliahan bisa jadi tidak hanya dalam bentuk teks atau PDF atau PPT, tapi juga kita sediakan dalam bentuk video mungkin, tapi dua-duanya kita upload di suatu platform. Nanti mahasiswa bisa mengakses dari situ dan ya bisa belajar dengan mana metode yang lebih nyaman bagi masing-masing mahasiswa gitu kan. Karena kan ya masing-masing mahasiswa juga kita yakin memiliki metode belajar yang beda-beda. Ada yang mungkin kalau baca sendiri itu susah paham, dia harus mendengarkan penjelasan secara
langsung seperti itu. Nah, mungkin kita bisa mengakalnya dengan tadi materinya ada 2 jenis, teks ada, video juga ada seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Berikutnya mungkin kita akan beralih ke Webex Cisco. Sebelum kita lanjutkan membaca pertanyaan yang ada di YouTube, itu banyak sekali pertanyaan baru, nanti kita baca lagi. Pak Al Fauzan, ada raise hand. Ya, silakan Pak Al Fauzan. Pak Al Fauzan silakan. Tadi udah raise hand, kami persilahkan. Assalamualaikum. Pendidikan dan segala macamnya. Nah, saya bagi yang 100 menit pertemuan itu menjadi 3 sesi, Pak. Jadi sesi pertama itu adalah saya akan melakukan review terhadap pembelajaran yang sebelumnya. Itu saya lakukan 30 menit dalam waktu yang sangat terbatas. Sehingga kalau lebih dari 30 menit, mereka tidak akan bisa mengerjakan lagi. Atau kalau dia mengerjakan sisa waktu 10 menit, berarti 10 menit itulah waktu dia untuk mengerjakan. Saya menggunakan macam-macam, bisa Google Classroom, kemudian bisa Quizzes bisa, tapi kalau Kahoot agak susah karena dia harus melihat layar, pakai Quizzes gitu ya. Nah, itu 30 menit. Kemudian 40 menit selanjutnya itu saya berikan materi. Jadi materi itu saya suruh mereka baca, membuat resume terhadap materi dan segala macamnya. Bahkan kalau saya punya video, saya kirimkan video di situ gitu ya, supaya mereka bisa lihat. Nah, 30 menit selanjutnya itu akan ada review dari materi. Jadi sehingga mereka harus baca itu, kalau kita tidak bisa mengerjakan review materi yang saya buat. Dan saya buka itu per sesi sehingga mereka tidak bisa mengerjakan review itu sebelum waktunya berjalan. Jadi mereka harus baca dulu, kemudian anggaplah kalau saya bagi waktunya dari 100 menit itu jam 7 sampai jam 7.30 mereka lakukan sesi pertama, 7.30 sampai jam 8.15 atau 8.10 mereka akan melakukan sesi belajar mandiri memang. Tapi kadang-kadang saya buat streaming juga. Kalau streaming itu hanya memberikan poin-poin saja. Kemudian dari sesi 30 dari 8.15 atau 8.10 sampai 8.40 itu baru mereka quiz. Istilahnya quiz itu latihan untuk sehingga tidak ada waktu yang senggang gitu ya. Dan tidak ada waktu yang mereka bisa bawa pulang. Jadi artinya selesai di 100 menit itu aja, tidak ada PR gitu. Sehingga beban mereka di rumah juga agak turun. Mungkin itu aja, Pak, sharing saya. Lupa masuk udah gini. Pak Sugeng. Oke, makasih Pak. Oke. Tadi putus di YouTube. Sekarang koneksi di YouTube sudah kembali hadir dan saat ini masih bertahan 111 peserta. Alhamdulillah. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya. Nampaknya besok kalau kita melakukan seperti ini lagi Pak Muhardi, kita butuh tim yang sedikit lebih banyak sehingga moderator dan operator bisa berbeda orangnya. Itu Pak, yang luar biasa. Baik, Kita hampir 2 jam nih. ya Pak, ini udah 2 jam 23 detik. 23. Bagaimana, mau kita lanjutkan atau mau kita stop Pak? Saya lihat ada Bu Salmi yang terakhir mungkin. Oh, Bu Salmi di Google di Webex Cisco. Bu Salmi hadir? Mungkin sore saja dengan Pak Sugeng. Oke, silakan Bu Salmi mungkin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa salam beza untuk Pak Efiza. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Alhamdulillah ketemunya di sini ya Pak. Jauh baru jumpa. Dekat aja jumpa. Baik, last question memang spesial buat Pak Efiza nih. Ada interesting sedikit lah dengan yang apa yang Bapak jelaskan tadi. Bagaimana lecture tuh must be in the classroom. Ini menarik buat saya, ya, menarik bagaimana seorang dosen itu walaupun mahasiswanya tidak ada, tapi dosen wajib ada. Nah, bagaimana kampus memanage dosen ini supaya ada di classroom gitu. Sementara kondisi apalagi di Indonesia ya Pak ya, kita tidak boleh must be stay at home gitu ya. Nah, mungkin itu nanti minta solusi, tapi minta waktu tambahan moderator, kita sharing ya Pak. Sharing. Saya menggunakan beberapa aplikasi itu sudah dari setahun yang lalu, alhamdulillah. Saya aktif menggunakan Edmodo dan juga Google Classroom. Jadi untuk pembelajaran ini
alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Pak Efrizal tadi, Edmodo dan Google Classroom ini memberikan fasiliti bagi kita untuk masalah bagaimana melakukan ujian dan lain sebagainya, sepertinya sangat dimudahkan, Pak. Ya, kunci utamanya tetap tadi paket dan juga sinyal. Dua itu saja sudah sangat membantu. Jadi asalkan kita memang waktu kita sangat bertambah, Pak, bertambah banget, karena kita harus mendesain seperti apa soal ini, itu lama menjawabnya seperti apa, itu harus kita desain di program tersebut gitu. Nah, jadi kalau Bapak menggunakan itu, insya Allah tinggal utak-atik saja lagi, sangat dimudahkan kita. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin yang dari sains yang masih praktis di laboratory gitu ya. Nah, saya lebih menerapkan dengan metode project, Pak. Jadi sangat membantu sekali. Metode project yang saya sampaikan ini juga must be discussion ini dengan studennya dulu. Jadi misalnya studennya ada di lokasi mana nih? Memang berat banget, Pak. Jadi mahasiswa ini kita kenal dulu dia berada di mana. Jadi saat atau proyek yang akan kita berikan ke dia ini harus dengan dia ada di sana, jangan sampai dia pergi ke daerah lain gitu. Jadi memang luar biasa kerja kita selama COVID ini, Pak. Tapi alhamdulillah dengan metode project based learning ini sangat membantu bagi kita yang tidak bisa ketemu dengan labor gitu ya. Nah, mungkin bisa kita alihkan ya ke seperti disampaikan Pak Muhadi tadi, ini keefektifan seorang dosen untuk aktif dalam menyampaikan materinya sebagaimana kemampuan dari apa yang ada tadi itu. Nah, insya Allah berbagai metode ini apabila kita blend, ini akan jadi suatu yang menarik. Nah, untuk mengurangi overload tugas yang diterima oleh mahasiswa, baiknya kita discuss dulu sama mahasiswa ketika live seperti ini gitu ya. Mereka punya tugas apa, sehingga nanti kalau metode project kita laksanakan, kita bisa ulur waktu. Nah, sementara Edmodo dan Google Classroom kita set, kita sama-sama, kalian bisa tanya kapan gitu. Kita buat suatu opsi kapan kita akan mengantar tugas. Terus proyeknya berbentuk apa, desainnya seperti apa, kita rancang bersama. Itu mungkin yang saya lakukan. Jadi untuk memanage jangan sampai ada keluhan juga. Barangkali just sharing, Bapak Moderator, Pak Muhadi, Pak Ketua, terima kasih banyak dari Pelalawan. Ya, Pelalawan mengucapkan semoga ada lagi event berikutnya. Insya Allah. Amin. Mohon sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salmiati. Ini mungkin kita akan coba rangkum pertanyaan yang ada. Karena ini ada beberapa pertanyaan yang mirip seperti itu. Nanti bisa dijawab oleh Pak Muhadi atau Pak Efrizal seperti itu. Ini banyak yang bertanya, Pak. Ada dari Ibu Ika Damayanti, ada Bapak Riki Alfiansa, ada Ibu Friska, terus ada Pak Misbahuddin. Hampir semuanya itu di YouTube menanyakan tentang bagaimana cara atau metode belajar untuk perkuliahan yang sifatnya hard skill atau skill lab atau gerakan olahraga. Ini kalau Pak Misbahuddin, kuliah yang sifatnya mengajar gerakan atau olahraga. Nah, kira-kira ada nggak insight atau saran dari Pak Efrizal atau Pak Muhadi bagaimana dengan perkuliahan yang seperti itu, yang sifatnya hands-on ataupun langsung skill dan segala macam? Mungkin bisa sedikit diberi jawaban, Pak. Silakan, Pak. Oke. Baik, Pak Maso, mungkin saya dulu Pak Muhadi. Silakan, Pak. Hari ini ada 3 juga meeting. Nanti satu ada lagi, nggak apa-apa. Saya di sini kita akan coba lebih singkat lagi, Pak. Siap. Singkat lagi. Bu Salmi, Pak Sugeng tadi sama yang terakhir. Mungkin saya dari Bu Salmi dulu. Bu, memang benar. Kondisi saya tuh di Seoul di atasnya lagi. Jadi mahasiswa saja yang di dormitory, mahasiswa saja di dormitory. Aktivitas dosen tetap. Jadi pembelajaran harus di kelas itu. Dosen harus ngajar di kelas itu dosen tetap beraktivitas, tidak lockdown. Di sini tidak lockdown. Saya nggak tahu kondisi aktual, kan pandemik di Korea itu, di Busan dengan sama di Daegu itu sekitar 8 jam, 10 jam dari sini, sangat jauh. Jadi kondisi tempat saya sekarang ini aktivitas dosen setiap hari sama.
karena hanya mahasiswa saja debitur. Jadi kenapa di kelas supaya environment-nya itu bahkan kita kalau pengen menulis di whiteboard kita harus menulis. Jadi kita pakai kamera atau kita harapan. Jadi ingin melihat suasana itu real environment-nya. Yang kedua memang itu yang Bu Salmi tadi sedikit saya komen. Terima kasih Bu Salmi sudah sharing menggunakan Google Classroom dan Edmodo. Mungkin kita bisa menggunakan kreativitas di platform yang ada. Terus ke Pak Sugeng, memang kendala utama kita itu karena luas internet, akses internetnya. Kita juga pernah mendapat beberapa pertanyaan dari kawan-kawan guru SD yang di pelosok sekali, bahkan di kampung saya juga di pelosok gitu. Bagaimana? Mungkin kita ada beberapa acara kita buat secara offline, buat mungkin apakah rekaman atau modul, bahkan bisa lebih lanjut kita buat sebuah aplikasi untuk pembelajaran ke siswa-siswa ini yang memang tidak ada akses internetnya. Memang harus peran aktif dari gurunya untuk bahkan di kampung-kampung itu jangankan internet, telepon juga nggak ada. Kan bagaimana kita approach itu? Mungkin kita buat aplikasi yang bagaimana siswa itu bisa memahami belajar mandiri di rumah. Seperti permainan lah, kita lihat untuk permainan anak-anak kecil, bagaimana belajar membaca, menulis di aplikasi. Yang terakhir tadi untuk pembelajaran yang profesional, memang satu kendala untuk online, untuk pembelajaran yang normal mungkin kita bisa upload seoptimal mungkin. Memang ada kendala untuk vokasional kayak Pak Dadang tadi di Politeknik, yang tadi kawan bertanya di YouTube ada untuk yang sifatnya praktikum atau praktikal yang senam tadi. Walaupun kita tidak upload sampai bisa maksimum 100%, minimal kita ada cara-cara, mungkin kita bisa buat video, mungkin di Penjaskes, di UIR ada Penjaskes, untuk tutorial senaman ini atau latihan ini, mungkin kita bisa buat video peragaan, nanti kita simpan di platform kita, atau di-upload di mana, YouTube atau yang mana, sehingga mereka bisa minimal paham. Jadi ketika ada diskusi, pertanyaan, kita bisa melalui platform. Memang untuk kondisi nggak bisa kayak di teknik kita belajar ngelas di SMK kan nggak mungkin kita belajar ngelas di komputer kan gitu. Tetapi bagaimana kita teknik-teknik mungkin kita bisa ajarkan teknik mungkin mengelas itu jarak dari rod ke besinya berapa kan itu sekedar teoretikal dulu. Setelah itu baru kita masuk praktikum. Minimal ada materi yang kita sampaikan. Mungkin itu aja Pak Maksum sementara. Terima kasih Pak Maksum. Terima kasih Pak Prof. Berikutnya mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang sifatnya dengan manajemen perguruan tinggi. Kami mungkin kami akan persilakan Pak Muhardi untuk menjawab. Pak Muhardi masih nyambung? Yap. Oke Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sifatnya lebih ke manajemen Pak. Mungkin dapat bisa memberikan masukan seperti itu. Ini ada Pak Roli Putralzin bertanya, Pak, jika kerjasama dengan provider seperti Telkomsel, kira-kira beda biaya dengan tarif normal berapa? Dan apa saja persyaratan yang mesti dipersiapkan? Nah, mungkin nanti Pak Muhardi bisa menjawab itu. Kemudian juga ada dari Bu Okvalisa, ini sebetulnya ke Pak Dadang, tapi Pak Dadang belum bisa hadir. Beliau menanyakan dengan kondisi yang seperti di Riau saat ini, adakah bentuk format khusus yang ideal? Kayaknya tadi Pak Dadang sudah menyampaikan materinya di awal bahwa kita tidak bisa mencari mana yang paling ideal, tapi lebih ke bagaimana masing-masing manajemen perguruan tinggi bisa mengambil kebijakan, mengambil strategi yang paling sesuai dengan kondisi yang ada seperti itu. Nah, ini yang berhubungan dengan manajemen kampus lagi, ada Ibu Jumerlin, itu menanyakan terkait isu program daring yang dipaksakan sehingga menyebabkan resistensi atau penolakan baik dari sisi dosen atau sisi mahasiswa. Kira-kira dari sisi manajemen bagaimana menghadapi ini? Mungkin Pak Muhardi ada 2 pertanyaan tadi Pak. Yang satu tentang bagaimana menghadapi resistensi yang ada di sisi mahasiswa ataupun dosen. Yang kedua mungkin tentang sharing bagaimana membuat kerjasama dengan provider. Pada Pak Muhardi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Maksum ya. Ini saya sapa dulu satu nih. Pak Arti dari UMP dari Padang ya. Pak Antoni dari Medan ya.
dari Batam ya, Pak Dr. Antoni. Pak Haryadi dari Medan, ada Pakcik kita nih, Pak Mardailis dari Dumai, selamat bergabung. Oke, nah untuk kerjasama dengan operator, ya kita ada kerjasama dengan Telkomsel. Nah itu bisa di Japli aja saya nanti saya kasih kontaknya. Nah untuk berapa biayanya, nah itu ada banyak paket Pak. Ya, ada paket untuk dosen, ada paket untuk mahasiswa, ada paket untuk kampus malahan sekalian. Ya. Nah jadi di sini saya tidak jualan gitu, jadi nanti mungkin nomor kontaknya aja saya kasih ke Bapak, nanti bisa langsung kontak beliau. Nah Japri aja saya Pak, minta di aja nanti saya kirim nomor kontaknya. Nah itu. Nah kemudian untuk apa tadi Pak Masud, manajemen kampus ya? Ya, bagaimana menghadapi resistensi baik dari sisi dosen dan sisi mahasiswa yang merasa seolah-olah ini online ini dipaksakan, jadi belum siap seperti itu. Oke. Nah memang ini suatu dilema bagi kita. Artinya kita memang terpaksa untuk online dalam suasana COVID-19 sekarang ini. Kalau tidak online, nah itu kita masih belum tahu solusi terbaiknya itu apa gitu. Ya. Sementara kita ada di rumah, siswa kita ada di rumah, mahasiswa kita ada di rumah, anak-anak kita ada di rumah, dan kita juga harus belajar terus. Ya. Nah, ya inilah solusi terbaiknya untuk pada saat sekarang ini, ya lewat perkuliahan online. Ya, walaupun sebagian dosen merasa terpaksa, ya seperti anak-anak kita di rumah, mereka suntuk juga gitu. Ini ada tugas ya. Nah, kita sebagai orang tua, anak kita nanya ke kita ya kita belajar lagi gitu, belajar untuk jadi guru gitu ya. Jadi dosen ya, kemudian belajar untuk jadi guru untuk sekian mata pelajaran gitu. Ada 7, ada 9 mata pelajaran gitu. Nah kalau punya anak di rumah ada 3 atau 4 anak dan kelas yang berbeda-beda, wah repotnya luar biasa. Nah, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Mungkin itu dari saya Pak Maksum tadi. Terima kasih Pak Madri. Pak Efizal, boleh satu pertanyaan lagi Pak? Iya Pak. Gimana Pak? Boleh menjawab satu pertanyaan lagi? Insya Allah boleh ya, boleh. Okay. Ini ada pertanyaan dari Ibu Okvalisa, ya Ibu Okvalisa dari UIN Fiska. Beliau menanyakan, ini karena memang pertanyaannya sangat spesifik kepada Pak Efizal. Pertanyaannya adalah terkait materi ajar di Korea. Apakah materi sudah disiapkan langsung oleh kampus atau kita sebagai lecturer yang akan mempersiapkan seperti itu? Baik, terima kasih Bu Okvalisa. Materi kita mempersiapkan dari seperti kita di dosen di Indonesia, materi kita sendiri yang mempersiapkan. Cuman ada kalau kita itu penjaminan mutu ya. Di sini ada penjaminan mutu. Ya, quality assurance-nya. Jadi sebelum kita mulai semester itu kita harus upload di portal. Jadi seperti slide saya tadi, saya dikasih satu portal untuk mengupload materi. Kalau kita kan yang perlu diingat tuh materi itu berbeda dengan PPT. Kita harus ada modul pembelajaran, modul kita persiapkan. Setiap pertemuan itu harus ada satu modul. Misal pertemuan pertama, kedua, ketiga. Dan dengan slide. Jadi intinya materi kita mempersiapkan, nanti dicek. Kalau di tempat saya masih oke, kita upload materi bisa langsung mengajar. Kalau ada perbaikan mungkin komen untuk semester berikutnya. Saya dengar itu SNU, Seoul National University dan universitas besar itu nggak bisa, udah approve, ada tim penilainya, sudah approve baru bisa mengajar. Mungkin gitu. Intinya materi yang kita mempersiapkan. Oke, materi dipersiapkan oleh masing-masing dosen gitu, Prof. Oke. Oke. Ya, Prof, ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena kita sudah hampir 2 jam 16 menit, mungkin pertanyaan yang ada akan saya bacakan dan mungkin saya coba membantu menjawab, menyimpulkan dari pemaparan-pemaparan para pemateri sebelumnya tadi. Ini di YouTube ada dari Bapak Budi Susetyo dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dia bertanya, bagaimana mempersiapkan atau bagaimana sanksi yang mungkin bisa diterapkan dosen kepada dosen atau mahasiswa bila kinerja PBM online-nya rendah akibat alasan sinyal dan lain-lain dalam situasi ini. Nah, mungkin ini kalau kita merujuk ke materi-materi yang tadi disampaikan,
untuk Bapak Budi Susetyo lebih kurang ya, artinya dalam kondisi seperti ini memang setiap kampus atau manajemen di setiap kampus atau sekolah ataupun institusi pendidikan lainnya harus bisa menganalisis isu apa saja yang muncul di lingkungan institusi tersebut, kemudian manajemen memberikan strategi-strategi ya otomatis ya tadi mungkin sama dengan yang tadi dijawab Pak Muhadi juga bahwa ya saat ini memang kita tidak dalam kondisi ideal seperti yang kita rencanakan di awal sebelum COVID-19 datang, mungkin artinya tiba-tiba COVID-19 datang, kita semua harus beradaptasi, mahasiswa harus beradaptasi, dosen harus beradaptasi, dan manajemen kampus pun harus beradaptasi. Jadi memang ini adalah suatu proses adaptasi yang melibatkan semua pihak seperti itu. Terakhir ini ada pertanyaan dari Bapak Agus Rida. Beliau bertanya bagaimana mengontrol peserta pelatihan jika program ini dilakukan pelatihan jarak jauh dalam penyerahan tugas dan tampil secara live dalam melaksanakan praktik pembelajaran. Nah, kalau untuk mengontrol tugas yang live tadi Pak Muhardi udah sedikit sharing bahwa bisa menggunakan Zoom ataupun Google Meet atau seperti ini Cisco Webex di mana ada pertanyaan dan secara real time para peserta harus menjawab, menulis jawabannya, kemudian menunjukkan ke kamera seperti itu. Itu bisa dilakukan seperti itu Pak Agus Rida. Baik Bapak Ibu, para peserta, terima kasih sebelumnya telah bergabung. Mohon maaf jika mungkin ada pertanyaan yang terlewat belum kami tanyakan. Dan untuk terakhir mungkin kami beri kesempatan pada Pak Efizal terlebih dahulu untuk memberikan sedikit penutup mungkin. Pada Pak Efizal kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Masum. Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya. Hanya sharing pengalaman saja, khususnya kondisi saya di kampus Kyungdong University. Yang di kondisi saat ini memang kalau kita lihat di Korea itu tidak strict tidak lockdown, kita lihat memang adaptasi. Cuman begini, tadi ada sebelum saya tentang Bu Salmi tadi saya sedikit. Bagaimana dosen itu mau ke kelas, bagaimana mengontrolnya. Mungkin disuruh kelas nggak kelas, tapi kita lihat komitmen dosen di sini nggak, maaf tanda kutip, bukan kita saya membandingkan Indonesia, memang komitmennya sudah bagus. Ketika diperintahkan selalu mengikuti. Begitu juga mahasiswanya. Kalau mereka intinya selalu nurut lah begitu. Memang komitmen untuk melakukan online itu sudah bagus istilahnya. Kalau kita lihat mahasiswa jarang yang suruh on-kan video, jarang yang off video. Intinya mereka selalu mengikuti peraturan dan komitmen untuk melakukan kegiatan belajar online sangat tinggi, sangat tinggi. Mungkin terakhir terima kasih Pak Masum, Pak Muhardi, Pak Dadang, Aptikom Riau yang memberi kesempatan kepada saya untuk sharing pagi ini. Semoga bermanfaat dan salam kenal kepada Bapak Ibu semua. Tadi ada saya lihat di chat di YouTube udah berapa salam kenal. Mungkin info terkait bisa chat langsung ke saya atau ada informasi yang lain yang perlu di-sharing silakan. Terima kasih Pak Masum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kepada Pak Muhardi mungkin akan memberikan kata penutup kepada Pak Muhardi, kami persilahkan. Pak Masum, ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Efizal yang sudah menyediakan waktunya untuk kita ganggu pada siang hari ini, yang sudah berbagi banyak ilmu kepada kita. Kemudian Pak Dadang tadi yang sudah menyediakan fasilitas dan berbagi ilmu juga, Pak Masum yang kita direpotkan oleh kegiatan ini, dan Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan kegiatan kita ini ada manfaatnya, dan kita mungkin akan adakan lagi kegiatan-kegiatan seperti ini dengan topik yang berbeda mungkin, ya, karena kita di Aptikom ini resource-nya banyak sekali. Kita banyak yang bisa kita undang teman-teman untuk saling berbagi di masa kita PSBB ini, sehingga waktu kita terus bermanfaat, ya, ilmu terus berjalan. Nah, kemudian juga kepada teman-teman yang lain, ini untuk sertifikat nanti sekitar hari Senin atau hari Selasa akan dikirim ke email yang memesan sertifikat. Kemudian untuk materi ini juga bisa di-download Pak Masum ya dari YouTube langsung ya.
Jadi yang linknya kita letakkan di deskripsi itu, Pak. ya di YouTube channel, jadi bisa tonton lagi dari awal kapanpun mau, dan juga bisa dipotong-potong videonya dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu dari saya. Ucapan maaf kalau salah dan janggal, ya maklumlah kita manusia bersifat silap ya Pak Masum ya, dan teman-teman yang lain. Karena ini dari seluruh Indonesia saya lihat, dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi ya. Jadi saya sebagai Ketua Aptikom Provinsi Riau dan panitia juga ada yang salah dan silap, kami mohon maaf. Kembali kepada Pak Masum. Silakan Pak Masum. Terima kasih Pak Muhardi. Baik Bapak Ibu peserta sekalian, untuk informasi bahwa Pak Dadang belum bisa kembali hadir, beliau masih juga menjadi narasumber di acara sejenis yang diadakan oleh Antara News. Jadi beliau juga mohon izin dan mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu, dan saya pribadi juga sebagai moderator memohon maaf kepada Bapak Ibu peserta semua, baik yang di YouTube ataupun yang di Webex Cisco, jika ada salah kata ataupun salah dalam pemanggilan ataupun salah dalam ya menulis dan segala macam, mohon maaf ya. Semoga ke depan kesalahan-kesalahan yang ada bisa kita perbaiki dan kita tingkatkan kembali. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu semua. Mari sama-sama kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Udah siang ya, pada siang hari ini, dengan bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Salam. Izin pamit. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Eliza. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu yang di YouTube. Terima kasih sudah bergabung. Mari kita banyak sharing lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Pak Sugeng muncul di YouTube tuh Pak. Kok bisa sekarang muncul di YouTube? Mikrofon Bapak aktif. Dia di YouTube yang berbicara otomatis muncul di YouTube. Jadi mikrofon kita aktif muncul. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi yang masih ada di YouTube. Masih ada 99 orang. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Bapak Ibu yang ada di Cisco Webex, terima kasih. Masih ada 12 orang. Kami tidak mengusir, tapi ya kita ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Dan belum kami close, kami menunggu Bapak Ibu peserta masih saling sapa, silahkan. Boleh saling sapa, saling perkenalan diri di komentar YouTube, silahkan. Satu sama lain bisa sharing ilmunya. Atau mungkin di YouTube ada yang ingin mengusulkan kira-kira apa materi ke depan yang akan disampaikan, boleh juga. Insya Allah Pak Muhammad untuk menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa Pak ya. Kalau kemarin kalau sekarang dari Korea, mungkin besok kita bisa undang Pak Yolanda, Pak Yolanda dosen Amikom yang ada di Jepang, atau Pak Ananda yang ada di London, bisa kita undang juga. Jadi banyak narasumber internasional yang bisa kita datangkan Pak. Pak Sugeng, pengalamannya di Korea juga dong. Oh boleh. Oh siap. Kalau beliau pasti selalu ready Pak. Tak perlu diragukan Pak Sugeng. Siap. Nanti saya ceritakan dari awal sampai pulang Pak. Jadi satu buku nanti Pak. Pak Masum, banyak dengan tim semua. Sudah jam 11.20, hampir 11.30. 2,5 jam nggak terasa ya?
2 jam 26 menit saat ini, Pak. 2 jam 26 menit ya. Ini juga Kalau mau Pak live Masum- nih jam 13. Ini kalau Pak Masum buka terus sampai jam 5 sore nih Pak, gini terus. Ah, tapi sebagai moderator yang baik, saya mencoba bersabar menunggu, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Insya Allah bermanfaat, kita bisa berdiskusi. Karena di YouTube, di live chat YouTube masih banyak Bapak Ibu yang saling menyapa, saling mungkin ada yang itu memberikan masukan, apa materi berikutnya, silahkan. Nah, kita masih membuka. Oh iya, saran Pak Muhardi kemarin waktu acaranya Pak Ekoji itu kan untuk saran-saran materi selanjutnya itu ada pakai Mentimeter, itu bagus juga tuh Pak untuk di sharing ke teman-teman gitu kan, pakai Mentimeter gimana proses diskusinya, kemudian apa saran-saran materi yang akan kita berikan. Nah, itu kan bagus tuh. Ya Pak, betul. Mungkin untuk sementara karena kita belum menyiapkan Mentimeter, kita bisa lewat live chat YouTube. Bapak Ibu yang punya saran masukan boleh. Oh, siap. Tak ada rotan akan pun jadi. Oke Pak, mungkin saya izin pulang dulu ya. Bukannya di rumah. Saya yang jauh di Panam nih Pak. Pak. Saya yang jauh di Rumbai. Dari subuh masih pakai sarung nih Pak. Tadi malam terakhir Bapak chat saya itu udah jam 12 malam lah Pak. Belum tidur Bapak sepertinya. Sekarang agak susah tidur Pak, nggak tahu juga nih. Baik Pak, baik. Ya, assalamualaikum semuanya, dadah. Baik, Pak. Salam komando atau salam pramuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang di YouTube menizin itu sudah ditegur oleh Prof. Hermawan Zuhur gitu ya. Di sini kayaknya belum zuhur Prof. Mungkin kalau di sana sudah. Tapi ya karena sudah waktunya udah jam 11.30 juga, kita akan tutup. Untuk dari Ibu Rohana saran pakai materi pakai Zoom untuk selanjutnya mungkin bisa kami pertimbangkan. Tapi kalau alasan kenapa kami menggunakan Cisco Webex sebetulnya karena Cisco Webex ini dia punya fitur untuk bisa live streaming langsung ke YouTube, Bu. Jadi kami memilih menggunakan Webex karena alasan itu kemarin seperti itu. Baik, Bapak Ibu semua mohon izin saya undur diri. Streaming di YouTube-nya akan saya matikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.